Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amirmatika. Masih tetap bersama MGMP Matematika SMP Kabupaten Klaten. Kali ini untuk para siswa kelas 9 kita melanjutkan pembahasan soal penilaian akhir semester bagian yang kedua. Pada bagian pertama dulu kita telah bahas 15 nomor soal. Sekarang kita lanjutkan mulai dengan nomor yang ke-16. Bentuk umum persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 1 sama dengan x kali x min 4 adalah, langkah pertama kita kalikan yang di luar kurung dengan semua yang di dalam kurung, 3 kali x kuadrat 3x kuadrat, 3 kali positif 1 positif 3 sama dengan x kali x kuadrat, kemudian x kali negatif 4 negatif 4x. Langkah berikutnya kita jadikan satu ruas, jadi yang di ruas kanan ini kita pindah ke ruas kiri, sehingga 3x kuadrat x kuadratnya pindah ke ruas kiri menjadi min x kuadrat, negatif 4x ke ruas kiri jadi plus 4x, kemudian ini plus 3 sama dengan 0. Di sini yang sejenis 3x kuadrat dengan x kuadrat. Nah, ini bisa dihitung 3x kuadrat dikurangi 1x kuadrat, maka diperoleh 2x kuadrat. Ini plus 4x plus 3 sama dengan 0, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut nomor 17. Hasil pemfaktoran persamaan kuadrat x kuadrat plus 6x min 7 sama dengan 0. Nah, kalau memfaktorkan seperti ini, kita lihat pertama tandanya ini negatif. Hasil kalinya negatif berarti tandanya di sini pasti berbeda, ya. Ini karena x kuadrat, sini x kita tulis dulu. Karena negatif perkalinya mesti tandanya berbeda, yang satu positif, yang sini negatif, jadi jumlah dan kurang. Kemudian berpikir berikutnya, dua bilangan yang hasil kalinya 7, selisihnya 6, berapa ini? Yaitu 7 dan 1. Ini 7, sini 1, sehingga 7 dikurangi 1 itu 6, 7 dikalikan min 1 negatif 7, sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Kemudian nomor 18. Himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat plus 6x min 45 sama dengan 0. Baik, ini bisa kita sederhanakan, ya. Sama-sama semua bisa dibagi 3, sehingga 3x kuadrat dibagi 3, x kuadrat, 6x dibagi 3 jadi 2x, negatif 45 dibagi 3 negatif 15. Nah, ini 0 dibagi 3 0. Oke, selanjutnya seperti tadi, ya, kita faktorkan. Karena hasil kalinya ini negatif, tandanya berarti berbeda, yang satu plus, yang satu min. Ini x kuadrat berarti sini x, sini x. Nah, kita pikir dua bilangan yang hasil kalinya negatif 15. Nah, 15 itu berapa? 3 kali 5 bisa selisihnya 2, ya. Berarti karena ini jumlahnya positif, berarti yang plus ini yang besar, ya. Yang 5, yang 3 yang negatif, sehingga 5 dikurangi 3 itu positif 2. Kalau dikalikan negatif 15, sehingga x-nya x plus 5 0, berarti x-nya sama dengan min 5. X dikurangi 3 sama dengan 0, berarti x-nya 3, sehingga penyelesaiannya min 5 atau 3, sehingga jawabnya yang C, ya, min 5 3. Oke. 19. Akar-akar persamaan 3x kuadrat plus 5x min 2 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika x1 lebih dari x2, maka nilai dari 3x1 dikurangi x2 adalah, nah, kita faktorkan. Kalau di sini 3x kuadrat, 3 di sini min 2. Ini kalau dikalikan 6, ya. Caranya kita buat dulu
ya, kurung ini karena 3, sini 3x ya, tapi juga dibagi 3. Langkah berikutnya ini hasil kalinya negatif, sini tandanya pasti juga berbeda, plus yang satu min. 3 dikali negatif 2, maka diperoleh negatif 6 ya, negatif 6. Nah, kita mencari bilangan yang hasil kalinya negatif 6 tapi jumlahnya positif 5. Berapa itu? Nah, 6 selain 3 kali 2, 6 kali 1. Nah, berarti ini 6, ini 1 ya, 6 dikurangi 1, 5. Kalau dikalikan negatif 6. Begitu caranya. Nah, terus bagaimana ini? Nah, ini dibagi 3, maka yang depan ini bisa difaktorkan ya, 3 kurung ini X, kemudian 6 bagi 3 ini 2, yang belakang tetap. Ini sama-sama 3, kita sederhanakan, kita bagi sehingga tinggal X plus 2, 3x min 1 sama dengan 0 ya. X plus 2 0, berarti X nya ini sama dengan min 2. Jadi kalau sini penjumlahan, sini hasilnya malah negatif. Nah, ini berapa X-nya? Ini pengurangan, berarti positif berapa? 1/3. Ini 1 itu ini, kemudian 3-nya ini dari sini, jadi 1/3. Kemudian tadi ditentukan di soal X1 lebih dari X2, berarti yang besar yang X1, yaitu 1/3 lebih besar, karena ini negatif ya, negatif, berarti lebih besar yang 1/3. Maka ini X1 nya 1/3, X2 nya yang min 2, ini X2 nya. Kemudian kembali ke soal, nilai dari 3x1 dikurangi x2. Nah, 3 x1 nya 1/3 dikurangi x2 nya min 2. Nah, 3 kali 1/3, 3 kali 1 dibagi 3 ya 1. Nah, kemudian dikurangi negatif, jadi ditambah 1 tambah 2, hasilnya 3, sehingga jawabnya adalah yang C. Lanjut nomor 20. Salah satu akar dari persamaan kuadrat berikut. Nah, salah satu kita faktorkan saja. Kita ingat ini hasil kalinya negatif, maka pemfaktorannya tandanya yang 1 plus yang 1 min ya. Ini x karena x kuadrat ya, yang 1 plus yang 1 min. 14 berapa kali berapa? Yang ini jumlahnya min 5. Oh, 7 dengan 2. Karena hasilnya min 5, maka yang positif yang 2, yang min yang 7. Nah, sehingga 2 dikurangi 7 min 5. Kalau dikalikan negatif 14. Sehingga X nya sama dengan min 2 atau X sama dengan 7. Nah, salah satu ya, bisa min 2 bisa 7. Yang mana yang ada pilihan min 2 nggak ada, yang ada 7, berarti jawabnya A. Kita lanjut nomor 21. Persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar min 2 dan 5. Nah, min 2 dan 5. Kita cari jumlahnya dulu. Min 2 ditambah 5 diperoleh 3. Kemudian hasil kalinya min 2 kali 5 negatif 10. Maka persamaan kuadratnya x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi x kuadrat dikurangi jumlahnya tadi 3 itu ini ya, kemudian hasil kalinya min 10 ini ya, sehingga x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. 22. Akar-akar persamaan setengah x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Nah, ini kita gunakan rumus kuadratik ya, rumus ABC. A nya ini setengah, B nya negatif 1, C nya negatif 3. Kita tuliskan rumusnya. X12 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan masing-masing. Min B, B-nya min 1 ya, min 1 plus minus akar B kuadratnya, berarti min 1 kuadrat dikurangi 4, A-nya setengah, C-nya negatif 3, dibagi 2 kali
2 kali A-nya setengah. Maka kita hitung min, nah ini mah jadi plus 1 ya, positif 1 plus minus min 1 kuadrat itu 1, kemudian ini negatif kali negatif jadi positif 4 kali setengah itu 2 kali 3 6, sehingga 1 plus 6, kemudian penyebutnya 2 kali setengah itu 1, sehingga diperoleh X12 1 plus minus akar 1 tambah 6 adalah 7. Nah, dibagi 1 nggak perlu ditulis, sehingga 1 plus minus akar 7. Jawabnya yang B. Kita lanjut nomor 23. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0 adalah. Kita menggunakan sifat-sifat penjumlahan dan hasil kali akar. X1 plus X2 itu rumusnya min B per A. Min dari B nya berapa? B nya adalah min 5, nah, ini min 5, kemudian A nya 1 ya, A nya 1, sehingga min dari min 5 ada positif 5, dibagi 1 tetap 5. Sekarang hasil kalinya X1 kali X2, rumusnya C per A. C nya berapa? 6, nah, berarti 6, A nya 1, 6 per 1 6. Sekarang persamaan yang diminta adalah akar-akarnya 2 kali dari X1 dan X2 ini, maka kita hitung jumlahnya 2X1 ditambah 2X2. Ini persamaan yang baru akar-akarnya 2X1 dan 2X2 sama dengan 2 kali X1 plus X2. Padahal X1 plus 2 sudah dihitung yaitu 5, maka 2 kali 5 10. Hasil kalinya berarti 2X1 kali 2X2. Nah, ini maaf, ini harusnya X2 ya. Nah, sehingga 4 itu 2 kali 2 itu 4, X1 kali X2 4 kali X1 kali X2 tadi 6, 4 kali 6 24. Sehingga kalau sudah diketahui jumlah akar-akarnya dan hasil kalinya, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi jumlahnya itu 10 ya. Terus X kemudian ditambah hasil kalinya 24 sama dengan 0, sehingga jawabnya yang benar adalah yang D. Lanjut nomor 24. Sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal 3P dan P plus 2. Jika luas belah ketupat 120 cm persegi, panjang sisi belah ketupat berapa? Nah, kita ingat, luas belah ketupat itu kan diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Maka diagonal satunya adalah 3P dikalikan diagonal 2 nya P plus 2 dibagi 2 sama dengan 120. Kita kalikan 3P kali P itu 3P kuadrat, 3P kali 2 6P, kemudian 2 ini kita kalikan silang dengan 120 menjadi 240. Kita jadikan satu ruas 3P kuadrat plus 6P dikurangi 240 sama dengan 0. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 3 semua ya, kita bagi 3 semua ini ya, jadi disederhanakan sama-sama semua dibagi 3. Ini P kuadrat dibagi 3 2P, ini dibagi 3 80. Kita faktorkan ya. Kita ingat ini hasil kalinya negatif ya. Berarti tandanya nanti berbeda, yang satu plus yang satu min. P sini yang satu plus yang satu min. Nah, berapa kali berapa? 80. Yang ini jumlahnya 2 atau selisihnya yaitu 8 dan 10. Maka karena ini hasilnya plus, yang 10 yang plus, yang 8 yang negatif. Sehingga kalau 10 dikurangi 8 masih 2, kalau dikalikan negatif 80. Sehingga P sama dengan min 10 atau P sama dengan 8. Tetapi tidak mungkin P itu negatif. Kenapa tidak mungkin? Karena
panjang itu tidak ada yang negatif, maka yang kita gunakan yang positif yaitu 8, maka P nya 8. Kembali ke diagonal pertama, diagonal 1 3P, berarti 3 kali 8 24. Diagonal yang kedua P plus 2, berarti 8 ditambah 2 diperoleh 10. Maka kita gambarkan belah ketupatnya, diagonal 1 dan 2. Diagonal satunya 24, berarti sini 12, sini juga 12 ya, 24. Yang satunya 10, berarti atas 5, yang bawah 5. Kita gunakan teorema Pythagoras. Kita hitung panjang sisinya ya, yang ditanyakan panjang sisinya. Panjang sisinya berarti akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25 diperoleh akar 169, maka hasilnya adalah 13, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Next, nomor 25. Jika fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka pernyataan yang benar adalah A. Kurva memotong sumbu Y di Y positif jika C kurang dari 0. Kita ingat titik potong dengan sumbu Y itu adalah 0,C. Kalau X nya 0, Y nya sama dengan C ini. Nah, kalau Y nya positif, ya C nya harus positif. Nah, kalau ini kurang dari 0, negatif, salah. Memotong sumbu Y di Y negatif, ya C nya harus kurang dari 0, bukan lebih dari 0. Ini juga salah, balik ya. Kemudian C, grafik terbuka ke atas jika A ke bawah ya, ke bawah kalau A nya negatif atau kurang dari 0. Ini benar, sehingga jawabnya adalah yang C. Kalau ke bawah itu A nya negatif, kalau A nya positif ke atas. Oke. Nomor 26. Gambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 3 adalah. Kita lihat ini A nya positif ya, positif berarti gambarnya terbuka ke atas. Yang terbuka ke atas hanya gambar A dan C ya, pilihan antara A dan C. B dan D jelas salah. Kemudian kita tahu perpotongan dengan sumbunya adalah ini plus 3 ya. Kita lihat ini 3, dicari grafik ini yang memotong sumbunya di 0,3 ini ya. Nah, di sini 3 positif, kalau ini kan negatif di bawah, maka yang benar yang C. Oke. 27. Perhatikan gambar di samping. Persamaan fungsi kuadrat tersebut adalah, kita perhatikan ini memotong sumbu X, di sini 1, di sini 3 ya, 1 2 3, maka pasti menggunakan X min 1, X min 3. 1 itu ini, 3 itu ini ya. Kita cari X min 1, X min 3 yang A. Oke, lanjut 28. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 8 titik potong dengan sumbu Y. Titik memotong dengan sumbu Y tadi kan 0,C ya, 0,C, maka jawabnya C nya berapa? Nah, C nya ini min 8, berarti 0,8, sehingga jawabnya yang D. Gampang. Oke, 29. Koordinat titik minimum grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 15. Kita cari X puncaknya dulu, min B per 2A ya, min B nya adalah 2 per 2 kali A nya 1, negatif 2 dibagi 2 diperoleh negatif 1, maka nilai puncaknya Y sama dengan X nya kita ganti min 1 ya, min 1 kuadrat ditambah 2X, berarti 2 kali min 1 dikurangi 15. Min 1 dikuadratkan 1, 2 kali negatif 1 negatif 2, ini negatif 15, sehingga 1 dikurangi 2 dikurangi 15 diperoleh negatif 16, sehingga titiknya X nya min 1, Y nya min 16, min 1, min 16. Jawabnya yang D. Oke.
Yang nomor 30 terakhir untuk bagian kedua. Jika grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat plus px plus 3 mempunyai titik puncak 1,2, nilai p adalah. Karena titik puncak ini dilalui grafik, kita masukkan aja x-nya. Kita ganti 1, y-nya ganti 2. Maka ini y-nya ini 2 sama dengan x-nya kita ganti 1. 1 kuadrat ditambah p kali 1 ditambah 3. 2 sama dengan 1 kuadrat itu 1, p kali 1 p plus 3. Maka ingin mencari P, ya udah 1 dan 3 ini ke ruas kiri, 2 ini ke ruas kiri min 1, 3 nya ke ruas kiri min 3. 2 dikurangi 1 masih 1, 1 dikurangi 3 negatif 2, sehingga P nya sama dengan negatif 2, sehingga jawabnya yang B. Oke, demikian untuk bagian yang kedua sampai di nomor yang 30. Nah, mudah-mudahan masih ada kesempatan kita lanjutkan di bagian yang ketiga. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami untuk menghadapi penilaian akhir semester. Semoga kalian sukses. Terima kasih, tetap setia di channel Amermatika. Salam sehat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.